Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Fadilah dari kelas 11 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak terjadi aksi-aksi dukungan spontan. Dukungan spontan itu bertujuan untuk mengusahakan secepat mungkin tegaknya kekuasaan Republik Indonesia, baik tingkat pusat maupun kedaerahan. Untuk tujuan itu, rakyat berani mengambil resiko berhadapan langsung dengan tentara Jepang ataupun sekutu. 1. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Pada tanggal 19 September 1945, para pemuda Jakarta yang dipelopori oleh Komite Van Aksi Menteng 31 merencanakan untuk menggerakkan massa ke suatu rapat raksasa di lapangan Ikada yang bertujuan agar Presiden Soekarno berbicara langsung di hadapan rakyat. Rapat tersebut dijaga ketat oleh pihak Jepang, namun rakyat Indonesia tidak gentar untuk menghadiri rapat tersebut. Presiden Soekarno tidak menyampaikan pidato, melainkan memberikan pesan singkat yang isinya meminta rakyat untuk percaya kepada pemimpin dan pulang dalam keadaan damai. Makna dari rapat raksasa di lapangan Ikada: 1. Berhasil mempertemukan pemerintah Indonesia dengan rakyatnya. Yang kedua, perwujudan kewibawaan pemerintah di hadapan rakyat. Dan yang ketiga, berhasil mengunggah kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan di berbagai daerah. Bendera merah putih yang berkibar di mana-mana serta pekikan kemerdekaan melambangkan luasnya dukungan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dukungan lainnya dilakukan dengan cara merebut tempat-tempat strategis yang dikuasai oleh Jepang. Yang pertama, tindakan heroik di Yogyakarta. Dimulai pada tanggal 26 September 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, para pegawai pemerintah dan perusahaan milik Jepang melakukan aksi mogok kerja. Aksi-aksi lainnya yang dilakukan oleh para pemuda. Mereka berusaha memperoleh senjata dari tangsi militer milik Jepang. Pada tanggal 7 Oktober 1945, pada malam harinya, para pemuda yang tergabung dalam BKR dan Polisi Istimewa melakukan penyerangan tangsi Otsukabutai. Malam itu juga Otsukabutai menyerah. Yang kedua, tindakan heroik di Semarang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda bermaksud memindahkan 400 tawanan Jepang dari pabrik gula Cipiring ke penjara Bulu. Sebagian tawanan melarikan diri dan meminta perlindungan dari Kido Butai. Tindakan tersebut membangkitkan kemarahan para pemuda. Mereka kemudian berupaya melakukan pengejaran. Keesokan harinya, pasukan Jepang melakukan tindakan balasan dengan menyerbu kota Semarang dari markasnya di Jatingaleh. Peristiwa tersebut dinamai pertempuran 5 hari di Semarang. Setidaknya ada 900 korban, baik dari pihak Jepang maupun Indonesia. Tindakan heroik di Makassar. Dr. Samratulangi sebagai Gubernur Sulawesi, ia berusaha menegakkan kedaulatan Indonesia di wilayahnya secara bertahap, tapi tindakan tersebut dinilai kurang tegas oleh para pemuda. Para pemuda mulai menyusun kekuatan untuk merebut tempat-tempat penting seperti stasiun radio dan markas polisi. Pada tanggal 28 Oktober 1945, mereka berhasil merebut tempat-tempat penting. Gerakan para pemuda mengundang pasukan Australia untuk melucuti para pemuda. Pasukan itu baru mendarat di Makassar. Pada tanggal 13 September 1945, para pemuda melakukan gerakan merebut markas-markas Jepang. Tindakan heroik di Pulau Sumba. Pada bulan Desember 1945, para pemuda berusaha merebut senjata dari para pasukan Jepang. Di Gempe,
bentrokan dengan tentara Jepang terjadi antara 200-an pemuda melawan tentara Jepang. Peristiwa serupa juga terjadi di Sape yang melibatkan sekitar 400 pemuda Indonesia. Tindakan heroik dibalik. Pada awalnya upaya penegakan kedaulatan Indonesia melalui cara perundingan. Namun upaya tersebut terdapat hambatan dari pihak Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda secara serentak merebut tempat-tempat penting dari tangan Jepang. Namun upaya tersebut gagal karena persenjataan Jepang lebih kuat. Tindakan heroik di Banda Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dan tokoh masyarakat Aceh membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau AUPI. Penguasa militer Jepang memerintahkan pembubaran dan melarang adanya kegiatan rapat tanpa gentar terhadap kekuatan militer Jepang. Para pemuda bergerak merebut dan mengambil alih kantor-kantor yang dikuasai Jepang, kantor-kantor pemerintahan. Mereka juga berhasil melucuti senjata tentara Jepang di sejumlah tempat di Banda Aceh. Tindakan heroik di Palembang. Upaya penegakan kedaulatan Indonesia di daerah Palembang dilakukan dengan cara upacara pengibaran bendera merah putih. Dalam upacara tersebut dipimpin oleh Dr. A.K. Gani, Residen Sumatera Selatan, bersama seluruh pegawai Gunseibu pada tanggal 8 Oktober 1945. Selesai upacara, para pegawai kembali ke kantor masing-masing serta mengibarkan bendera merah putih. Tindakan heroik di Kalimantan. Pihak sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi tentang melarang kegiatan politik seperti mengadakan rapat, melakukan demonstrasi, dan pengibaran bendera. Namun para pemuda dan pemuka masyarakat tetap mengadakan rapat dalam rangka menyusun pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 14 Oktober 1945, di Balikpapan sebanyak 8.000 orang melakukan demonstrasi atau unjuk rasa di depan markas tentara sekutu sambil membawa bendera merah putih.